Baik, selamat sore sahabat kabar daerah 66. Hari ini kita bersama Hengki Fernando, atlet yang membanggakan Aceh pada pelaksanaan PON ke-21 yang dilaksanakan di Aceh Sumut. Beliau ini Hengki Fernando peraih medali emas putra Kota Sebul Salam dari tarung derajat. Nah, ada juga yang hadir di sini Hasmi Ali, Ketua Tarung Derajat Kota Sebul Salam. Kita akan berbincang bagaimana pengalaman daripada Hengki Fernando dalam meraih meraih medali emas medali emas pada PON yang lalu. Silahkan, gimana pengalamannya, Hengki? Terima kasih Bang. Jadi pengalaman saya waktu Platda itu pertama kali 2022 bulan 2 kalau salah. Jadi pengalamannya itu latihannya begitu keras ya. Disiplinnya luar biasa. Terus fasilitas ya pemerintah Aceh ya pasti kasih fasilitas kan. Jadi kalau kami latihan di Aceh atau di Banda Aceh itu pagi-pagi lari, belum lagi sholat berjamaah, belum lagi push up, sit up-nya. Kami push up itu paling sedikit itu 500 push up, sit up-nya juga 500. Terus jadwal latihannya pun setiap hari berbeda-beda. Misalnya Senin kita lari, paginya Selasa kita nge-gym, tapi untuk pagi. Tapi kalau sorenya kita latihan inti. Nah, berapa lama pelatihan tersebut di Banda Aceh kemarin? Saya pelatihan itu dari 2022 sampai 2024. Selesainya 2024 bulan 9. Latihannya ya setiap hari, adapun waktu-waktu libur itu cuma hari Minggu. Tanggal merah tetap latihan. Ini banyak medali yang dibawa. Prestasi apa saja ini? Bisa ditunjukkan satu-satu? Ya, siap. Jadi ini yang 3 ini adalah medali saya dulu Platda pertama di PON 2022. Saya mendapatkan 3 medali. Ada 2 emas, ada 1 perunggu. 3 medali Sekaligus. Satu pertandingan. Saya mendapatkan 2 medali emas, 1 perunggu ini di Jawa Barat. Ini ajang ini Jurnas. Ini resmi, kejuaraan nasional ini resmi. Terus dan satu lagi ini yang paling susah saya dapat. Lama latihannya, aduh mati-matian. Aduh banyak keluh kesahnya. Cedera, tulang saya geser-geser sana sini. Terus gimana lah kan, latihannya keras luar biasa. Cuman ini dapat, tapi alhamdulillah. Tapi belum ada putra Sebul Salam atau putra Sebul Salam yang dapat emas sebelum-sebelumnya yang PON untuk PON. Bagaimana perasaannya setelah menang di PON kemarin? Wah, ini perasaannya saya sekarang, aduh luar biasa. Nggak nyangkanya saya bisa ikut kompetisi PON. Itu saya masuk kompetisi PON itu aja pun saya nggak nyangka masuknya. Apalagi dapat medali emas ini, dapat medali perunggu saya susah Bang. Apalagi mendapat medali emas. Sedangkan kami dari Sebul Salam ada 13 atlet yang mendapat medali, cuman ada 2. Satu lagi putri kan, mungkin beliau lagi di luar daerah kan. Jadi saya cuman ada di sini, jadi inilah saya nampakkan cuman. Terus harapannya sendiri lah terkait setelah mendapat prestasi seperti ini, begitu. Bagaimana? Ya, jadi saya bukan membeda-bedakan ya Bang. Semenjak saya baru sampai di sini, jadi saya apa dulu Bang ya, keluh kesah saya dulu kan. Jadi saya pertama sampai itu dari Aceh Selatan. Jadi ada beberapa atlet orang itu, bukan beberapa atlet orang itu semua. Baru sampai itu, wah cukup wah kita bilang, karena orang tuh baru sampai itu dikalung sama kepala desa aja Bang, kepala desa. Orang tuh kepala desanya mengalungi bunga, belum lagi dari piagam dari orang tuh, belum lagi tah dari pernak-pernik apapun itu kan. Ya orang tuh mengapresiasi kali lah kalau untuk desanya aja, apalagi KONI, apalagi PJ-nya. Wah luar biasa sih. Tapi saya pikir kan, oh kayaknya saya di Sebul Salam ini kayaknya gini juga kayaknya gitu. Pas sampai ke sini, ya gimana lah. Ada rasa sedih ya? Wah sedih ya, luar biasa ya, gimana lah Bang. Sedih lah kan.
Apalagi mendapatkan medali emas itu susah kali bang, susah. Cukup 3 tahun latihan bang, 3 tahun latihan untuk dapatkan medali ini. dapatkan medali emas Iya. ini. Nah, tentunya kan 3 tahun latihan itu belum tentu dapat emas. Belum gitu tentu, kan? belum Tapi tentu ya, dapat medali, belum tentu dapat emas. Sudah berapa hari kembali ke Sulu Salam? Ada sekitar 4 hari, 3 hari yang lalu. Oh gitu ya. Dari 4 hari, 3 atau 4 hari yang lalu nggak ada satu sambutan pun ya. Dari pihak mana pun ya. Tidak ada, satu saja pun nggak ada. Dari manapun tidak ada. Nah, dari tarung derajat ya. Ya, tarung derajat. Nah, baik, kita akan minta sebentar nih tanggapan daripada Ketua Tarung Derajat Kota Sulu Salam ini. Ya. Nah, ini salah satu membanggakan ini, sudah membanggakan karena atletnya itu dari Kota Sulu Salam ya kan, meraih emas. Gimana Ketua Tarung Derajat menyikapi keluhan daripada atlet kita ini? Ya, terima kasih. Kami sangat bangga dari pengurus Tarung Derajat ini membanggakan atlet-atlet yang sudah berprestasi di ajang PON di Aceh Sumut, dan kami komunikasi tetap sama Kang Hengki, kapan pulang, di mana sudah, apakah sudah pulang. Makanya 2 hari ini kami komunikasi akan duduk ngopi bareng, dan ini kebanggaan dari kami khususnya Kota Sulu Salam. Ke depan harapan kami itu juga atlet-atlet yang berprestasi di bidang olahraga apapun, khususnya tarung derajat, diperhatikan agar atlet-atlet ini tidak putus asa, Ya. dan tidak menurun prestasinya. Kedepannya lebih baik lagi mendapatkan prestasi. Jadi kami kemungkinan ke depan untuk membuka cabang-cabang tarung derajat di Kota Sulu Salam ini, khususnya di daerah Sipang Kiri, dalam waktu dekat. Ya. Dalam waktu dekat, Kang Hengki udah dia memanahkan menjadi pelatih. Kami juga sangat berterima kasih guru kami Kang Yayan, juga Kang Rahmat, sering memberikan motivasi pelatihan yang sangat keras. Juga kawan-kawan yang pengurus tarung derajat sering mengasih spot terhadap Hengki. Ada 3 atlet kita PON kemarin dari tarung derajat. Itu ada Kang Hengki, Ya. Kang Julpahmi, Intan. Teh Intan, tapi yang 2 ini sudah memberikan yang terbaik tapi belum mendapatkan prestasi. Ini berkat pelatih Kota Sulu Salam Kang Rahmat ini yang sangat keras melatih ini, makanya mendapatkan prestasi luar biasa, mendapatkan emas di PON Aceh Sumut. Maksud saya kan seperti ini dia bang. Kita kan sudah mengetahui nih seperti apa yang disampaikan tadi, kita mengetahui bahwasanya ada atlet kita dari Kota Sulu Salam yang sedang bertanding di PON, di ajang PON. Nah, alhamdulillah mendapatkan 1 medali emas. Ya. Nah, maksud saya tadi itu abang sebagai Ketua Tarung Derajat di Kota Sulu Salam, ya kan? Kenapa tidak melakukan sambutan sedikit lah, atau mungkin mewakili pemerintah Kota Sulu Salam ataupun KONI? Apa nggak ada komunikasi antara Ketua Tarung Derajat, KONI dan pemerintah Kota Sulu Salam? Begitu maksud saya. Ya, baik. Ini memang ya ada sedikit komunikasi yang terlambat yang kami bangun. Juga PLT Ketua KONI ya kesibukannya dalam ya tugasnya sebagai anggota dewan, juga hal-hal yang lain yang nggak sempat kami menyambut dan pemerintah Kota Salam, tapi ini sudah kami komunikasikan beberapa hari dulu. Kami menyampaikan bahwa atlet dari Kota Sulu Salam ini ada yang mendapatkan juara PON. Seharusnya pemerintah Kota Sulu Salam ya itu menginstruksikan, memberikan apa sambutan atau bagaimana. Mungkin
ke depan atau besok ya ada yang menyambut dengan ya walaupun keterlambatan. Ya harapan kami ini ya walaupun terlambat kami tetap membanggakan ya Hengki sebagai meraih PON ini. Berarti memang sudah ada dikomunikasikan ya? Ya komunikasikan penyambutan rencana ada kemarin. Rencana. Tapi ya komunikasi kami ada yang terputus. Karena saya tanyakan kemarin kepada Kang Hengki kapan pulang, tapi besok nggak jadi juga. Nah, itu maksudnya pulang hari yang ditentukan kemarin kami nggak tahu lagi. Nah, Hengki sendiri setelah ini apakah akan ada pertandingan untuk ke mana namanya? PON selanjutnya. PON selanjutnya atau Ya. Hengki apa yang Hengki lakukan lah setelah ini? Ya setelah ini saya tetap ya terutama saya harus melatih ya, terutama itu yang bilang ketum tadi, saya buka satlat atau tempat latihan kan. Untuk kejuaraan kedepannya itu belum tahu kan, nggak tahu lah. Insya Allah saya kalau masih bisa, insya Allah saya lanjutkan. Terus ya sekarang santai-santai aja dulu. Setelah selesai PON kan, waduh capeknya luar biasa, ya udah istirahat dulu sementara ini gitu. Nah, Hengki ini kan mewakili Aceh ini, Ya. ya kan mewakili Aceh. Ada nggak mungkin disampaikan pemerintah Aceh ketika mendapat medali emas, perak ataupun perunggu, ada janji-janji nggak dari pemerintah Aceh sendiri? Ah itulah dari kalau bonus kok dari pemerintah pasti ada yang dari pusatnya. Terus kalau janji-janji yang lain itu belum ada sih. Belum ada dari maksudnya dari Pemko ini belum ada. Apalagi dari Pemko belum ada. Dari pemerintah Aceh sendiri, pemerintah provinsi? Kayaknya belum ada sih. Belum ada kayaknya. Hengki tamatan apa? Tamatan SMA SMA tahun berapa? 2020. 2020. Nah, nggak ada mau kuliah atau gimana gitu? Ya sebenarnya saya kemarin kuliah. Jadi saya off kan. Saya off kan dulu. Tapi insya Allah kalau lanjut lagi saya lanjutkan lagi gitu. Off karena apa? Ya kemarin ada sedikit urusan sedikit lah. Jadi saya tunda dulu. Oh begitu. Ya. Nah, harapan Hengki sendiri, Hengki akan bisa kuliah kembali gitu. Bukan sih, kalau saya sebagai putra daerah Subul Salam kan, terutama saya lah kan pribadi kan yang dapat medali emas ini, atau ya atlet lain yang dapat medali kan. Contoh kabupaten atau kota lain yang dapat medali apa tamatan SMA ataupun tamatan apapun dia itu. Jadi pemerintah siap. Maksudnya siapnya gini. Jadi kalau dia mendapatkan ini, dia dikasih pekerjaan gitu. Jadi kalau kami yang di Subul Salam ini ya gini-gini aja. Ini sponsor pakai baju Bang Aceh. Ya. Dari Bang Aceh sendiri apa ada sesuatu yang disampaikan terhadap atlet pada sebagai sponsor? Oh ya. Kalau sponsor terima kasih banyak setelah sponsor besar seperti inilah. Apalagi Ketua Bang Aceh Subul Salam. Nggak ada mungkin ini Bang Aceh ketika nggak ada menjanjikan juga ya, nggak ada menjanjikan ketika nanti kalian mendapat medali emas bisa mungkin direkrut untuk menjadi karyawan, nggak begitu nggak? Belum ada sih, Belum ada ya? belum ada yang sponsor gitu, belum ada. Tapi teman-teman saya di daerah lain sedangkan mendapat medali saja mereka sudah ada sponsor gitu. Oh begitu. Daerah Subul Salam kurang tahu sih, belum ada kayaknya. Mudah-mudahan ada ya. Ya Mudah-mudahan ada ya harapan daripada Hengki ya. Itu. Nah, ada yang ingin disampaikan lagi terkait mungkin ya harapannya lain-lainnya, Ya. atau mungkin karena kan begini, Hengki akan membuka apa namanya, Satlat. satlat ya, Ya. satlat di Kota Subul Salam. Ya mungkin ya bisa disampaikan juga harapannya terhadap anak-anak muda ya kan, Ya. supaya mau bergabung begitu. Jadi anak-anak muda yang sekarang kalau ingin jadi tes TNI Polisi, kalau ingin tes TNI Polisi itu kalau di Taruna itu mudah. Kenapa mudah? Soalnya fisik ditempa dari pelatihan fisik. Terus kalau kita berprestasi, contoh kayak saya, berprestasi, banyak yang
yang mengundang. Maksudnya mengundang untuk jadi TNI Polisi gitu. Pasti ada. Tapi itu tergantung faktor umur juga. Kalau faktor umurnya bisa, insya Allah bisa gitu. Oh begitu ya. Ya. Nah, baik, kita sudah mendengar bagaimana pengalaman daripada Hengki Fernando, atlet peraih emas, medali emas pada PON ke-21 Aceh Sumut. Semoga apa yang menjadi harapan Hengki ya dapat terrealisasi. Amin. Ada perhatian dari pemerintah Kota Susalam ataupun pemerintah Aceh pada umumnya ya. Baik, mungkin hanya itu saja yang pada pembahasan kita hari ini. Nanti kalaupun ada atlet lain ya, ada atlet lain yang sudah mendapatkan medali juga, nanti kita akan berbincang di lain waktu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.